untuk mobil yang bagus. Apakah kami berafiliasi dengan Jukyu Group, klub mobil mewah nomor 1 Huaxia? Kami hanya melayani anggota. Jika Anda ingin membeli mobil, Anda harus menjadi anggota. Bagaimana cara kami menjadi anggota? Keanggotaan mulai dari 100 juta, 500 juta untuk kartu emas, 1 miliar untuk kartu berlian, 5 miliar untuk keanggotaan Star Radiance. Level mana yang Anda inginkan? Tuan, Gu Chen, aku tidak suka di sini. Ayo pergi. Apakah karena Anda tidak suka atau tidak mampu? Anda tahu sendiri. Jangan menyebarkannya bahwa layanan kami buruk. Saya menyarankan Anda, berhati-hatilah saat memilih pria. Jangan hanya tidur dengan seseorang dan tidak mendapatkan apa-apa sebagai imbalan. Berapa kali kau tidur dengan Kay? Dan apa yang telah kau dapatkan? Kau, bahkan jika aku belum mendapatkan apa-apa, itu masih lebih baik daripada tidur dengan ini. Pecundang yang bahkan tidak mampu membayar 100 juta. Keluar, jika Anda tidak pergi, saya akan memanggil keamanan. Bukankah ini Ye Guchen, orang yang membuat keributan di acara peluncuran keluarga Zhu? Apakah Wen Changlite memberimu uang untuk membeli mobil? Tuan Muda Li, Anda datang tepat waktu. Pecundang ini menindas saya. Ye Guchen, kau pecundang. Kau benar-benar sesuatu. Entah kau lakukan seperti aku dan membayar keanggotaan atau keluar sendiri. Mengapa kau mempersulit wanita muda ini? Lupakan saja. Denganmu selama sebulan, orang miskin yang bahkan tidak bisa menghasilkan 10.000 yuan. Aku tidak bisa Jangan merendahkan diri ke level mereka. Ayo pergi. Mobil mana yang paling mahal di dealer Anda? Aku akan membelinya. Ye Guchen, apakah kau kecanduan berpura-pura? Wen Changlite, untukmu, menjadikan grup One Hao target. Kau tidak benar-benar berpikir dia masih punya suasana hati untuk peduli padamu kah? Jika kau tahu apa yang baik untukmu, keluar dari sini. Jangan menunggu keamanan datang dan melemparmu keluar, betapa memalukan. Kenapa kita tidak bertarung? Jika aku bisa membeli mobil termahal dari dealer Anda hari ini, kalian berdua sombong akan berlutut dan bersujud kepadaku dan Wan Er untuk meminta maaf. Baiklah, jika kau, pecundang ini, tidak bisa membelinya, lalu bagaimana? Aku Ye Guchen akan berada di bawah belas kasihanmu. Baiklah, kau punya nyali. Nah, jika kau kalah, aku ingin kau berlutut di tanah dan melihat Wan Er melayaniku. Wan Er, aku sudah lama mendambakan tubuhmu. Sebelum Tuan Muda Zhu bermain denganmu, bagaimana kalau aku memberimu pelajaran atas namanya? Tuan Muda Li, bagaimana dengan saya? Tentu saja, bersama. Wan Er, jangan takut. Kau wanitaku. Aku sama sekali tidak akan membiarkan pria manapun menyentuhmu. Jika kau kalah, aku ingin 3 kakimu. Tidak masalah. Ini adalah mobil sport kelas khusus, dibuat dengan tangan oleh industri otomotif top Jerman. Harga anggota 2,5 miliar, harga non-anggota 5 miliar. Ini bukan mobil sport. Ini adalah karya seni. Kau pecundang. Jika kau tidak bertaruh denganku, bahkan jika kau kembali 10 generasi, atau maju 10 generasi, kau tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat mobil mewah lagi. Tuan, saatnya membayar, kartu atau uang tunai. Wan Er, jangan khawatir. Aku akan menjagamu dengan baik. Ye Guchen, beraninya kau memukulku? Kau tamat hari ini. Anda benar-benar berani memukul pelanggan bintang grup Jukyu kami. Di wilayah grup Jukyu kami, jangan berpikir keluarga Li akan membiarkanmu lolos. Grup Jukyu kami pasti tidak akan membiarkanmu lolos juga. Mari kita lihat siapa yang berani membuat masalah di Supercar Dealership. Direktur utama, itu mereka. Mereka melanggar aturan dealer kami. Sama sekali tidak menganggap grup Jukyu. Dan kau serius. Tuan Muda Li, apakah Anda baik-baik saja? Shui, aku beritahu padamu hari ini. Jika kau tidak menangani masalah ini dengan benar, aku akan membatalkan keanggotaanku. Jika markas grup Zukue tahu tentang ini, apa kau pikir kau masih bisa bertahan di grup? Tuan Muda Li, jangan marah. Kau berandal. Kau berani menyentuh Tuan Muda Li kami? Apakah kau bosan hidup? Tapi sayangnya bagimu, kau bertemu denganku hari ini. Niat membunuh yang begitu kuat. Ini adalah tinju 7 pembunuh. Kau punya penilaian yang bagus, nak. Kau bisa menahan tinju 7 pembunuhku. Itu adalah berkatmu. Kau membuang-buang. Apa kau benar-benar berpikir direktur utama kami adalah seorang vegetarian? Di seluruh Yonjan, tidak lebih dari 3 orang yang bisa menandingi manajer kami. Sejak ingatanku pulih, aku belum berdebat dengan ahli sejati. Aku gatal untuk bertarung, kau akan cocok untuk memuaskan dahagaku. Jangan khawatir, Wan Er. Aku akan mengalahkannya dalam 3 gerakan. Benar-benar arogan. Apakah kamu tahu siapa bosku? Tidak tertarik, tetapi sebagai seniman bela diri. Memohon ampun.
adalah aib besar. Dia adalah salah satu dari 3 teratas di Shangjin. Pewaris keluarga Shen, yang sangat kaya. Gok Zukui. Shen Xingyu, jika kamu membunuh ke Zukui Grow dan keluarga Shen, pasti tidak akan melepaskanmu. Shen Xingyu. Saya, Shen Xingyu, tidak suka berutang budi. Ini adalah milik grup Jukyu kami, kartu emas hitam Jukyu. Saya akan mengabulkan 3 permintaan Anda. Ini tokonya. Kyushin, ada saatnya kamu juga takut? Aku benar-benar mengira kamu tidak kenal takut. Karena kau sangat setia pada Shen Xingyu. Apakah kau mengenali kartu ini? Bagaimana ini mungkin? Sekarang kau takut. Sekarang dia mengeluarkan kartu nama yang tidak dikenal. Mencoba menaiki tangga sosial. Ya, aku beritahu padamu. Mustahil. Bahkan jika kau bisa keluar dari sini hidup-hidup, grup Jukyu akan menawarkan hadiah puluhan miliar untuk kepalamu. Hanya ada satu jalan yang menantimu. Jalan menuju alam baka. Dasar sampah, lihat dirimu. Sok tinggi, cukup. Direktur utama, mohon tenang. Aku akan menelpon sekarang. 100 orang lebih. Aku tidak percaya sampah ini bisa melawan 100 orang. Diam. Jika 100 tidak cukup, maka 1000. Diam. Show. Apa maksudmu dengan ini? Jika kamu masih tidak mengerti, aku tidak keberatan memberimu 2 lagi. Aku anggota Star Glory di DLR ini. Beraninya kau memukulku? Apa kau tidak takut aku akan membatalkan keanggotaanku? Hanya seorang. Anggota Star Glory level 5 miliar. Kau masih berani mengancamku di sini? Lihat ini. Kartu Zuko emas hitam milik Zukui Grow. Di seluruh 16 benua Huazia, tidak lebih dari 5 orang yang memilikinya. Jangankan kau hanya anggota Star Glory. Bahkan jika kau mengisi ulang 10 miliar untuk keanggotaan Star Moon. Setelah melihat kartu ini, yang kau tunggu, cepat bawa Tuan Ye untuk melihat mobil-mobilnya. Tuan Ye, silakan ikut dengan saya. Tidak perlu. Aku pikir racer ini cukup bagus. Di seluruh pameran, hanya mobil ini yang layak dengan status 1R. Baiklah, aku akan pergi dan mengurus prosedurnya untukmu sekarang. Tunggu, Ya, Tuan Ye, apa? Ada apa sekarang? tentang taruhan. Kau dan Tuan Muda seharusnya memenuhinya kan? Aku hanya bercanda. Kau menganggapnya serius. Ya, Tuan Muda Li barusan. Apa kau pikir aku bercanda denganmu? Gu Chen, biarkan saja. 1R, jika mereka menghinaku, aku akan menahannya. Tapi mereka menghinamu. Aku harus mencari keadilan untukmu. Apa kau tidak mendengar Tuan Ye? Bagaimana taruhan itu dibuat? Sekarang penuhi itu. Jika tidak, aku akan menjualmu ke Myanmar sebagai pelacur. Tuan dan Nyonya Ye, aku salah. Mohon mengingat statusku yang rendah. Maafkan aku. Ye Gu Chase, jangan. Diam. Berlutut dan minta maaf. Jika kau tidak meminta maaf, aku akan melumpuhkanmu, percayalah. Ye Gu Chen, ini salahku hari ini. Aku minta maaf kepadamu dan Lin 1R. Ye Gu Chen, aku sudah minta maaf. Bisakah kita akhiri ini sekarang? Tidak cukup. Aku juga ingin mengambil 3 kakimu. Jangan bertindak terlalu jauh. Keluarga Li kami, apa kau hanya numpang hidup? Hari ini, aku bertindak terlalu jauh. Jika kau tidak puas, keluarga Li akan jatuh. Ye Gu Chen, apa kau benar-benar berpikir aku, Limau, berada di bawah belas kasihanmu? Apa kau tidak punya harga diri? Seorang pria sejati tidak pernah menarik kembali kata-katanya. Tim yang terdiri dari 4 kuda tidak dapat menangkapnya. Karena kau pikir kau memiliki begitu banyak tulang punggung, maka kau harus menerima kekalahan. Cari pilar dan ikat dia. Aku secara pribadi akan mengambil 3 kakinya. Kau, Tuan Ye, jangan khawatir. Aku akan segera mengaturnya. Ayo pergi. Berani kau, Ye Gu Chen? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, Ye Gu Chen. Jika kau berani menyakitiku sedikit saja, keluarga Li kami tidak akan pernah melepaskanmu. Hei, aku sedang bicara padamu. Kakak Ye, aku salah. Tolong lepaskan aku. Gu Chen, biarkan saja. Tunjukkan belas kasihan saat kau bisa. Jangan khawatir, 1R, aku tahu apa yang aku lakukan. Kakak Ye, aku salah. Kau adalah orang yang berjiwa besar. Lin 1R, mohonlah padanya. Jika kau berani membunuhku, bahkan sebagai hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Wan L, haruskah aku tinggal bersamamu sebentar? Wan L, Ada banyak yang terjadi hari ini. Aku sedikit lelah. mengapa Wan R tampak tidak bahagia?
Komandan, kau memanggilku? Aku akan menunggumu di rumah tua keluarga Ye. Longlin menyapa komandan. Apa yang membuatmu sibuk hari ini? Mengapa kau tidak menjawab panggilanku? Aku menghabiskan sepanjang hari di tempat latihan. Melatih pasukan Suanwoo. Apakah ada sesuatu yang mendesak, komandan? Bangkit, ada beberapa hal. Aku membutuhkanmu untuk melakukannya. Mohon berikan perintahmu, komandan. Longlin akan melewati api dan air, dan tidak akan ragu. Pertama, aku ingin kau mengirim seseorang ke keluarga Lee di Yunchan dan mengambil 3 kaki 5. Siap, Tuan. Kedua, aku ingin kau menyiapkan 50 miliar dan mengirimkannya ke Shan Xinyu, Cheo Group Zukui. Siap, Tuan. Siapa yang mengelola grup Tianjin sekarang? Karena aku harus mengatur tentara Dinggu, aku telah menyerahkan urusan bisnis kepada Suanwoo. Baiklah, hal ketiga adalah aku ingin kau menggunakan grup Tianjin untuk mengulurkan cabang Zaitun pada keluarga Lin di Yunchan. Bantu Lin Wangir menjadi kepala keluarga Lin dan jadikan keluarga Lin keluarga paling kuat di Yunchan. Apakah hal ketiga sulit? Tentara Dinggo dan grup Tianding didirikan olehmu. Posisi saya saat ini juga berkatmu. Beraninya aku tidak mematuhimu, komandan. Aku akan mengatur agar Suanwoo bersiap untuk hal-hal terkait. Hai, tunggu. Masalah grup Tianjin serahkan pada Suanwoo. Juga, jangan beritahu dia tentang urusanku. Aku ingin memberinya kejutan. Ya. Setengah dari seni bela diri dunia berasal dari keluarga Yeku, dan separuh lainnya ada di lemari harta keluarga Yeku. Kakak Ye, aku salah. Mohonlah padanya dengan cepat. Gu Chen. Hari ini kau tampak sangat aneh bagiku. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Longlin, apa yang membawamu ke sini? Tuan Longlin, apa maksudmu dengan ini? Bayar uangnya, bayar uangnya. Xiaoya, apakah grup Tianding berutang uang kepada kita? Tuan Longlin, tolong jelaskan. Jika tidak, aku tidak berani menerima uang ini. Identitas orang itu tidak nyaman untuk aku ungkapkan. Tapi kemarin, kau seharusnya meminjamkan sejumlah uang. Dan uang di sini, kontrak dan kartu bank. Berjumlah total 50 miliar. Hanya itu yang bisa aku katakan. Nona Shin, siapa yang akan memberi kita 50 miliar tanpa alasan? Mungkinkah itu dia? Nenek, apa yang sedang kau bicarakan? Putriku, konsorsium komersial terbesar di bawah Duk Dinggu, Grup Tianding, akan datang ke Yuncheng kita besok untuk mengadakan konferensi bisnis. Semua keluarga besar ingin masuk dan melihat apa yang terjadi. Ini sudah ada di seluruh internet. Kau, sebagai CEO Grup Lin kita, kau benar-benar tampak tidak peduli sama sekali. Warner kita bukannya tidak peduli. Dia hanya terlalu sibuk. Warner, kepala grup Tianding. Tuan Suanwoo adalah teman baik keluarga Ju. Pergi tanyakan pada Tuan Muda Ju untuk mendapatkan tiket masuk bagi keluarga Lin kita juga. Wan ibumu benar. Pergi dan habiskan waktu bersama Tuan Muda Su dan dapatkan kami beberapa undangan untuk keluarga Lin. Maka kau akan menjadi pahlawan terbesar keluarga Lin kita. Tapi aku... Wan tidak akan menemani siapapun. Iya Gu Chen, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Bajingan, untuk apa aku membesarkan kalian yang tidak berguna ini? Orang hidup baru saja masuk. Tidakkah kalian melihat di mana keamanan? Tidak perlu memanggil mereka. Mereka memang mencoba menghentikanku tadi, dan mereka mengatakan beberapa hal yang tidak menyenangkan kepadaku. Jadi, aku memberi mereka pelajaran kecil. Ye Gu Chen, ini belum berakhir. Apa yang kau lakukan pada mereka? Belum mati, jangan panik. Nenek, si anak yatim piatu tak berguna ini berani masuk tanpa izin. Panggil polisi dan tangkap dia. Aku akan menelepon polisi sekarang. Nenek, maafkan saja Gu Chen. Aku bersedia pergi mencari Tuan Muda Shu untuk keluarga Lin. Seharusnya aku memikirkan ini lebih awal. Dia memiliki nama yang sama dengan Tuan itu. Ini anak yatim piatu lain dari keluarga Ye. Jadi Tuan itu tidak. Nona Shen, apa yang Anda bicarakan? Jika tebakanku benar, Yi Gu Chen adalah orang yang menghilang 5 tahun lalu. Dewa Perang, Duk Dinggu. Bagaimana mungkin? Lalu Yi Gu Chen hanyalah pemilik warung barbecue, pecundang bau. Bagaimana mungkin? Adalah Dewa Perang yang mulia, Duk Dinggu. Lagi pula, bukankah Dewa Perang itu sudah pergi 5 tahun lalu? Xiaoya,
Tidakkah menurutmu waktunya terlalu kebetulan? 5 tahun lalu, Dewa Perang, Duk Dinggu, berita dari kota kekaisaran. Beberapa bulan kemudian, Yi Guchen muncul di Yuncheng. Kemarin, dia baru saja mengambil mobil senilai 5 miliar di dealer mobil super. Hari ini, dia memerintahkan Long Lin untuk membayar 10 kali lipat jumlahnya. Sekarang, selain Dewa Perang, Duk Dinggu, siapa lagi yang bisa memerintah Long Lin? Jetty. Itu benar-benar dia. Temani aku ke Yuncheng lagi besok. Kau sampah tidak berguna, apa kau mendengarku? Keluar dari keluarga Lin kami sekarang. Jangan khawatir, Wan El. Tidak mungkin mereka bisa mengusirku dari sini hari ini. Kecuali, mereka tidak mau. Undangan ke konferensi investasi grup Tianding. Aku tidak percaya dengan telingaku sendiri. Si tak berguna ini benar-benar mengatakan dia bisa mendapatkan undangan grup Tianding. Tahukah kamu berapa banyak undangan grup Tianding yang sedang dihap di pasar gelap sekarang? Itu 1 miliar penuh. Bahkan jika kau memiliki Wen Changlan yang mendukungmu, undangan ini bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh anak miskin sepertimu. Bisa Santon, tanpa izin dari 4 keluarga besar. Aku khawatir kau tidak akan bisa memasuki tempat acara. Putriku sayang, lihatlah pria yang bersamamu. Apalagi yang bisa dia lakukan selain membual? Kau bilang aku menyombongkan diri. Kalau begitu, lihat ini. Yi Guchen, setiap kali kamu berbohong, kamu benar-benar berusaha sekuat tenaga. Kemarin, kamu menyewa aktor. Hari ini, kamu menyewa ahli properti. Kamu mendapatkan gaji yang sedikit setiap hari. Bisakah kamu mampu menghabiskan uang seperti ini? Kau tidak berguna. Aku, seorang wanita tua, hampir tertipu olehmu. Guchen, pergi cepat. Jika nenekku marah nanti, kau benar-benar tidak akan bisa pergi. Istriku yang bodoh. Aku tidak akan pernah berbohong padamu. Lihat sendiri, apakah ini asli atau palsu. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankan sandiwara ini. Undangan konferensi bisnis. Nenek, undangan ini nyata. Apa? Lihat, Ini benar-benar terjadi. Wan Er, kamu mau makan apa? Usir aku dari sini. siapa kau, Ye Guchen? Aku Ye Guchen, suami Lin Wan Er. Aku tidak bercanda denganmu. Kau adalah dermawan Wen Changlan. Itu sebabnya Wen Changlan membantumu. Tapi kemarin kau mengeluarkan kartu emas hitam grup Xiaokue, dan kau bahkan tahu seni bela diri yang begitu kuat. Ye Guchen, berapa banyak hal yang ada yang tidak aku ketahui tentangmu. Wan Er, setelah konferensi investasi grup Tianding, aku akan memberitahumu semua yang ingin kau ketahui. Percayalah padaku, baiklah. Wan Er, kau di sini. Wan Er, kau tidak mencari si tidak berguna Ye Guchen itu kan? Acara semacam ini bukan untuk orang seperti dia. Acara semacam ini. Memang, kalian gerombolan dari Yuncheng bisa menghadiri konferensi ini. Benar-benar suatu kehormatan. Ye Guchen, jadi kau mengatakan bahwa tidak satu pun dari kami yang pantas. Hanya kau yang pantas? Itu maksudku. Namun, Wan Er adalah pengecualian. Kau mencari mati. Tuan Muda Ju, jangan marah. Jika Anda memukul seseorang di acara konferensi investasi grup Tianding, Anda akan membuat marah Gubernur Xuanwu. Ye Guchen, jangan pikir kau hebat hanya karena kau memiliki dukungan Wen Changlan. Nanti, kau dan Jalang itu akan menangis. Jika aku tahu lebih awal, aku akan menginstruksikan Xuanwu, bukan pameran dagang ini, untuk Zhu Tian Groupmu. Perusak kesenangan. Aku perhatikan 2 hari ini. Kau cukup pandai berakting. Kau, sampah keluarga Ye, berani memerintah Tuan Xuanwu. Hanya beberapa kata yang kau ucapkan ini sudah cukup untuk membantai 9 generasi keluarga Ye-mu. Baiklah, Guchen, berhenti bicara omong kosong. Jika keadaan benar-benar meningkat dan lepas kendali, itu tidak akan baik. Jangan khawatir, Wan Er. Aku akan bertanggung jawab atas perkataanku sendiri. Tidak apa-apa, jika bukan karena perintahku. Dengan keluarga Zhu Nguyan, kekuatan kelas 3, untuk mengadakan konferensi pers untuk Tianding Group di Yuncheng kecil ini. Pembicaraan yang sangat besar, bahkan sampai mengabaikan keluarga Zhu, nomor 1 di Yuncheng, bahkan tidak menempatkan mereka di matamu. Tuan Muda Zhu, tenanglah. Aku katakan, bermarga Ye, biasanya, aku menganggap diriku cukup arogan. Kau sebenarnya lebih arogan dari kami. Biar ku beritahu, kesombongan membutuhkan modal.
Ye Guchen ini benar-benar tidak takut, berani seorang diri menghadapi 4 keluarga besar Yunchen. Yi Guchen, Baiklah, baiklah. Jangan repot-repot dengan sampah ini. Ye Guchen, aku akan memberimu 2 pilihan sekarang. Yang pertama, berlutut dan mohon ampun. Yang kedua, kau tunggu saja dipukuli. Pilih sendiri. Kedua pilihan ini. Aku tidak suka keduanya. Apa maksud anak ini? Kenapa dia naik ke atas panggung? Aku mengerti. Dia takut kita tidak bisa melihatnya. Ingin berdiri lebih tinggi untuk berlutut? Awalnya aku mengira pameran investasi ini akan sangat membosankan. Namun, aku melihat badut yang melompat-lompat. Tanpa diduga, ternyata ada kesenangan yang berbeda. Aku bisa memberimu pilihan. Kalian tutup mulut dan berdiri diam. Mungkin aku bisa. Membebaskan kalian dari hukuman. Dia benar-benar duduk di kursi Tuan Xuanwu. Jika Tuan Xuanwu tahu tentang ini, dia pasti akan menurunkan hukuman surgawi ke Yunchen kita. Nenek, lihat orang gila itu. Dia tidak takut, tapi Warner terlibat dengannya. Apakah menurutmu, ini akan melibatkan keluarga Lin kita? Ye Guchen, kau bodoh terkutuk. Tidakkah kau takut melibatkan keluarga Lin kami? Aku akan menghitung sampai 3. Kau turun dari sana segera. 3. Tidak perlu dihitung. Nyonya, jangan khawatir. Kursi ini awalnya disiapkan untukku. Mempertimbangkan, kau adalah nenek Wanker. Aku tidak akan menghukummu. Kembali dan duduklah. Tahu, Lin Wanker, kenapa kau belum putus dengan orang gila ini? Apa yang kau tunggu? Apakah kau ingin menunggu sampai dia menyerah turun keluarga Lin kita? Ye Guchen, cepat bangun. Jangan membuat Nanek marah. Wanker, jangan khawatirkan aku. Ketika Xuanwu tiba, aku akan memberitahumu segalanya. Ye Guchen, aku tahu kau mengenal Shen Xingyue dan Wen Changlan. Aku akui kau sangat mampu, tetapi kau telah membuat marah tentara Dinggul, Wen Changlan, dan Shen Xingyue seperti semut yang mencoba menggoyahkan pohon di depan mereka. Wanker, Maka tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. aku, Ye Guchen, tidak pernah bergantung pada wanita. Kenapa bahkan kau tidak percaya padaku? Ye Guchen, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kau bangun atau tidak? Tidak apa-apa jika mereka tidak percaya padaku. Tapi kenapa bahkan kau tidak percaya padaku? Kita sudah bersama selama 3 tahun. Apa aku benar-benar tidak bisa dipercaya? Lin Wanker, tidak bisakah kau melihat orang tidak berguna ini bahkan sekarang? Apakah kau benar-benar akan mempertaruhkan segalanya yang keluarga Lin kita miliki untuk sampah ini? Ye Guchen, mari kita putus. The film was translated and Ye Guchen, narrated by kau M berpura-pura Media. begitu keras. Sampai kau kehilangan istrimu. Tuan Muda Su, ketika Tuan Xuanwu tiba, tolong sampaikan kata-kata baik untuk keluarga Lin kami. Keluarga Lin kami dan Ye Guchen tidak ada hubungannya satu sama lain. Jangan khawatir. Selama kau bersedia menyenangkanku, tidak hanya keluarga Linmu tidak akan terlibat. Aku juga bisa meminta Tuan Xuanwu untuk beberapa proyek bagus untuk keluarga Lin Anda. Ye Guchen, jangan salahkan aku. Tidak seperti dirimu, aku sendirian di dunia ini. Aku juga harus mempertimbangkan keluarga Lin. Aku tidak bisa mempertaruhkan keluarga Lin untukmu. Ye Guchen, Anda seharusnya mengerti sekarang. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Bahkan jika dia hanya berdiri di depanmu, itu sudah cukup untuk membuatmu sesak napas. Lin Wanker, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Selama kau menarik kembali keputusanmu, aku bisa berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi. Ye Guchen, demi masa lalu kita bersama, selama bertahun-tahun ini, aku akan memberimu sebuah nasihat. Sebaiknya kau pergi sekarang. Mungkin kau masih bisa menyelamatkan hidupmu. Jika kau bersikeras untuk memprovokasi Tuan Xuanwu, maka tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lin Wanker, konferensi investasi grup Tianding ini awalnya disiapkan untukmu. Kau bisa saja tidak tunduk pada siapapun dan menjadikan keluarga Lin sebagai keluarga nomor 1 di Yunchang. Tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Baiklah, Yi Guchen. Kau sampah tak berguna, berhenti membual. Adikku meninggalkanmu. Adalah keputusan yang paling tepat yang pernah dia buat. Ye Guchen, ruangan ini sekarang penuh dengan kamera pengintai. Kau sudah menjadi mayat. Jika kau memilih untuk menebus dosa dengan bunuh diri, kau masih bisa mempertahankan seluruh tubuhmu. Jika tidak, kau akan menderita siksaan pengirisan lambat.
Kalau begitu, terima kasih atas kebaikanmu, Tuan Muda Su. Aku tidak membutuhkannya. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan Muda Shu? Kau benar-benar kejam. Tuan Muda Shu memperlakukanmu dengan sangat baik, tetapi kau membalasnya dengan kejahatan. Hari ini, aku akan menguliti kulitmu dan menarik keluar uratmu. Sebagai peringatan bagi yang lain, seseorang datang. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh Tuan Yi hari ini. Jangan khawatir, Tuan Yi. 3 pengawal di belakangku. Semuanya adalah ahli top yang telah aku pilih dengan cermat. Hari ini, kecuali dia melangkahi kami, dia tidak akan bisa menyakitimu. Bagus sekali. Ketika Xuan Wu tiba, aku akan menyuruhnya memberimu hadiah. Bisa bekerja untuk Tuan Yi. Aku tidak meminta imbalan apapun. Wen Changlan, apa kau sudah gila? Benar-benar membuat pertunjukan. Dengan anak yatim Yi ini, Wen Changlan, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kau benar-benar akan melindungi sampah ini dan menentang 4 keluarga besar kami? Jangankan 4 keluarga besar Yun Cheng. Bahkan jika semua keluarga di Yun Cheng digabungkan, tidak bisa dibandingkan dengan The film setengah was dari rasa hormatku translated kepada and Tuan Yi. narrated by Wen M Changlan. Media. Grup Wan Hao milikmu memang grup keuangan terbesar di Yunchen. Tetapi jika 4 keluarga kami bergabung dan memutuskan untuk berperang dengan grup Wan Hao milikmu, seberapa besar peluang kemenangan yang menurutmu dimiliki grup Wan Hao milikmu? Aku, Wen Changlan, dan masa depan grup Wan Hao. Semuanya berkat Duk Dinggu. Kalian hanya kecil. 4 keluarga besar Yun Cheng berani menghancurkan grup Wan Hao kami. Hari ini, kalian berani berbenturan dengan grup Wan Hao kami. Apakah kalian, keluarga-keluarga tidak penting, tidak takut akan murka kami, memusnahkan kalian semua? Jangan takut padanya. Ayahku sudah dalam perjalanan untuk menjemput Tuan Xuanwu. Begitu ayahku dan Tuan Xuanwu tiba, kita akan di depan Tuan Xuanwu menuntut pertanggungjawaban Wen Changlan. Mari kita lihat apakah Wen Changlan dapat menahan kekuatan tentara Dingguo. Wen Changlin, apa kau benar-benar berpikir kami semua ini bodoh? Jika bukan karena kesempatan hari ini, bagaimana mungkin kami bisa berselisih denganmu? Tapi karena kami berani untuk berselisih denganmu, itu berarti kami memiliki kepastian mutlak. Presiden Wen, apakah kau takut? Orang tuaku sudah lama mendambakan tubuhmu. Jika kau bersedia menjadi selir ke-13ku, aku akan berbicara dengan mereka dan menyelamatkan hidupmu. Karena paman gue tertarik pada Wen Changlin, maka aku dengan enggan akan memberikannya padamu. Wen Changlin, selama kau bersedia menyerahkan kendali grup Wan Hao, aku bisa memohon kepada Tuan Xuanwu untukmu. Bagaimana menurutmu? Bosan hidup. The film was translated and Jangan narrated takut. by M Media. Aku tidak ingin melakukan ini. Tapi mulut dan tangan kalian kotor. Sepertinya, aku harus memberi kalian pelajaran. Nah, berpura-pura kaya itu satu hal, tapi kau berani berpura-pura tahu seni bela diri di sini? Apa kau benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di sini hari ini yang bisa menangani kau, Ye Guchen? Kali ini kau benar-benar menyatu dengan Paman Kuang. Dia belajar di bawah seorang guru Tao dari Gunung Bambu. Keterampilan tubuh besinya terkenal di seluruh dunia. Jika dia mau, dia bisa menjatuhkanmu dengan jari kelingking. Tuan Muda Shu, kau menyanjungku. Aku belum berlatih dengan tekun selama lebih dari 1 dekade. Keterampilanku tidak seperti dulu lagi. Aku sudah menunggu begitu lama, dan aku lelah. Aku hanya akan menggunakan kalian beberapa untuk meregangkan ototku. Keterampilan tubuh besi, menarik. Kenapa kita tidak mengadakan kontes? Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Bagaimana kau ingin bertanding? Kita masing-masing memukul yang lain 3 kali. Jika kau kalah, kau membuat 4 keluarga besar berlutut dan meminta maaf kepada Wen Changlan. Tuan Yi, Anda tidak perlu melakukan ini untuk saya. Dan bagaimana jika kami menang? Bukankah kau menginginkan kepalaku? Jika aku kalah, aku akan secara pribadi memenggal kepalaku dan memberikannya padamu. Aku telah hidup di dunia ini selama bertahun-tahun, dan ini pertama kalinya aku bertemu seseorang yang begitu ingin mati. Baiklah, baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Dalam 3 pukulan, aku pasti akan mengirimmu ke alam baka. Karena kau begitu percaya diri, kau duluan. Jangan mengecewakanku. Anak kecil, kau sendiri yang meminta ini. Ayolah. Di sini. Terkena pukulanku, kau tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Apa kau serius?
pukulanmu barusan. Kau berani mengaku diajari oleh Gunung Longhu? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin sampah ini begitu pandai bertarung? Tutup mulutmu yang bau itu. Jika kau tidak berbicara, tidak ada yang akan mengira kau bisu. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak melihatmu menggunakan kekuatan internal untuk memblokir. Mengapa kau bisa menahan pukulanku? Mau belajar? Aku akan mengajarimu. Aku akhirnya tahu, Wen Kanglang, mengapa dia begitu berbakti padamu. Tidak perlu dilanjutkan, Tuan Yi. Aku mengaku kalah. Paman Wang, apa maksudmu? Ronde ketiga belum dipertarungkan. Wang Tianhu, kau bijaksana sepanjang hidupmu. Dan sekarang sudah tua. Kau akan menjadi bahan tertawaan Yun Chen. Diam, apa yang kau tahu? Tuan Ye, aku, Wang Tianhu, tahu kesalahanku. Aku, Wang Tianhu, bersedia menawarkan nyawaku sendiri. Mohon, Tuan Ye, ampuni sisa keluarga Wang. Kau penuhi dulu taruhannya. Adapun permintaanmu, aku akan mempertimbangkannya. Terima kasih atas belas kasihanmu, Tuan Ye. Direktur Wen, aku tadi sedang bingung. Mohon maafkan aku, Direktur Wen. Kau kalah taruhan. Naik ke panggung dan berlutut untuk meminta maaf. Wang Tianhu, kau sampah tidak berguna. Ingin aku berlutut denganmu dan Wen Changlan? Tidak mungkin. Kecuali aku kehilangan nyawaku. Kalau begitu, silakan. Gila, dasar sampah. Berani-beraninya kau membunuh seseorang di wilayah tentara Dinggu. Ini untuk Yun Chengku, memprovokasi kekuatan tentara Dinggu. Berisik. Jika kau tidak diam, aku akan membunuhmu juga. Pemimpin Gu baru saja membayar harga untuk keteguhannya. Bagaimana dengan kalian berdua? Aku akan berlutut. Taruhan adalah taruhan, bukan masalah besar. Nona Wen, kami salah. Kau orang yang berjiwa besar. Mohon ampuni kami. Hei, Tuan Muda Ju. Anda tidak boleh berlutut. Warner sedang melihat. Jika Anda berlutut, posisi Anda di hati Warner akan hancur. Tutup mulutmu. Jika kau tidak membiarkanku berlutut, jadi kau ingin aku mati, begitu. Tuan Zuanwu telah tiba. Datang dan berlutut. Pemimpin Wan, jika kau pergi, janjimu akan batal. Pikirkan baik-baik. Paman, aku akhirnya mendapatkanmu dan Tuan Zuanwu. Di sini, Tuan Zuanwu, kau harus menegakkan keadilan untuk kami. Orang gila ini, dia ingin bersatu dengan grup Wan Hao untuk menjatuhkan 4 keluarga besar kami. Kematian Paman Gu tidak boleh sia-sia. Tuan Zuanwu, mohon, tegakkan keadilan untuk seluruh kota kami. Kalian keluarga bangsawan. Kalian menyebut diri kalian masyarakat kelas atas. Tetapi apa yang kalian lakukan tidak berbeda dari anjing liar yang mengemis sisa makanan. Apa yang kau tahu dasar orang gila? Tuan Zuanwu ada di sini. Sekarang kau tinggal menunggu mati. Ye Guche, menurutku, kau hanya bisa sombong untuk sedikit lebih lama. Nanti, ketika kau dan Wen Changlan diarak di jalanan, aku akan membawa sayuran busuk dan telur untuk menonton. Nah, berbaliklah. Dan sebutkan namamu. Aku Zuanwu, tidak membunuh mereka yang tidak bernama. Zuanwu, kau teman yang baik. Sudah beberapa tahun, kau tidak mengenaliku lagi. Duar, kau belum mati? Tuan Zuanwu, anak ini gila. Aku akan memberinya pelajaran untukmu. Ye Guche, aku tahu kau belum banyak melihat dunia. Jadi izinkan aku memperkenalkanmu dengan benar. Ini adalah wakil komandan tentara Dingguo, Tuan Zuanwu. Dia adalah, selain Komandan Longlin yang tinggi dan perkasa, komandan tertinggi dari seluruh tentara Dingguo. Aku menyarankanmu untuk berlutut dan memohon ampun. Sehingga Tuan Zuanwu akan membiarkan tubuhmu utuh. Bagaimana jika aku tidak berlutut? Ye Guche, kau masih berakting sampai saat ini? Jika kau tidak berlutut, Tuan Zuanwu akan mematahkan kakimu dan membuatmu berlutut selama sisa hidupmu. Begitu ya? Ye Guche, kau berani menyerang. Di depan Tuan Zuanwu, aku akan membuatmu berharap kau sudah mati, dan kau tidak akan mendapatkannya. Sepertinya itu belum cukup. Ye Guche, aku bersumpah, aku tidak akan beristirahat sampai aku membunuhmu. Masih menggonggong. Sepertinya hukumannya belum cukup. Orang gila ini, dengan tendangan ini, keluarga Ju mungkin akan musnah. Adik muda, kebahagiaanmu akan hilang. Zhu Chengshou, cepat bujuk Tuan Zuanwu untuk turun tangan. Tuan muda Shu ini akan segera dihabisi olehnya.
Tuan Xuanwu, mohon bertindak cepat. Hentikan sampah ini. Tidak perlu terburu-buru. Aku ingin melihat orang gila ini. Trik apa lagi yang bisa dia lakukan? Su Tian, sekarang, selama kau memohon padaku, aku bisa berhenti dan menyelamatkan nyawa anjingmu. Ingin aku memohon padamu? Di kehidupanmu selanjutnya. Ye Guchen, jika kau punya nyali, lakukan di depan wajah Tuan Xuanwu. Bunuh aku. Kau punya nyali. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. The Gu film Chen, was translated Gu and Chen, narrated cepat by lepaskan M. Tuan Media. Muda Su. Len Wan Er, inilah yang sangat dia inginkan. Aku hanya memenuhi keinginannya. Selain itu, apa hubunganmu denganku? Mengapa aku harus mendengarkanmu? Gu Chen, apakah kau tahu bahwa Su Tian adalah pewaris keluarga Xu Yuncheng? Apakah kau tahu konsekuensi dari membunuh Tuan Muda Su? Tentara Dinggul dan keluarga Zhu tidak akan melepaskanmu. Bahkan jika seni bela dirimu kuat, bisakah kau melawan 10.000 orang sendirian? Bahkan jika kau berhasil melarikan diri ke luar negeri, surat perintah tentara Dinggul akan mengejarmu sampai ke ujung bumi. Len Wan Er, hadapi kenyataan. Aku bisa menghancurkan sampah Su Tian ini di bawah kakiku, dan aku bisa menanggung akibatnya. Posisi tinggi yang kau kagumi di mataku, tidak lebih dari debu di bawah kakiku. Su Tian, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Aku akan menghitung sampai 3. Selama kau memohon padaku, aku akan melepaskanmu. 3, 2, 1. Kakak Ye, aku salah. Cucu yang baik, bagus kau tahu kesalahanmu. Jangan khawatir, tidak ada yang akan mengambil nyawamu hari ini. Paman. Aku. Tian Er. Tian Er. Tian Er. Ye Guchen, Akon Zhuxiong, dengan nyawa dari keluarga Zuku, 216 anggota klan, bersumpah, bahkan jika keluarga Zhou direduksi menjadi 1 prajurit, kami benar-benar akan melawan Mon Ye Guchen, sampai akhir yang pahit, dan tidak berhenti. Sampai tetes darah terakhirmu, dan sumsum tulang dikeringkan. Keluarga Zuku bersedia menawarkan segalanya. Aku memohon kepada Tuan Xuanwu untuk menegakkan keadilan bagi keluarga Zuku. Tuan Xuanwu, apa arti dari ini? Tuan Xuanwu, aku mengerti. Kau menyalahkan kami karena membiarkan anak ini menyebabkan kekacauan seperti itu. Kami benar-benar melakukan yang terbaik. Tuan Xuanwu, mohon redakan amarah Anda. Jika Anda membantu kami, hukum orang yang tidak berguna itu. Kami, 4 keluarga besar Yuncheng, bersedia menawarkan segalanya. Mohon redakan amarah Anda. Tuan Xuanwu, sampah ini secara tak terduga memiliki Wen Changlan yang mendukungnya. Dan di belakang Wen Changlan adalah tentara Dinggul. Kami benar-benar tidak berdaya dalam situasi ini. Zhu Chengshou sedang mengatakan bahwa tentara Dinggul kami menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain. Ini, saya tidak berani. Tuan Xuanwu akhirnya akan bertindak. Ye Guchen ini mungkin tidak akan bertahan 3 detik. Xuanwu, lama tidak bertemu. Dasar sampah, kau lihat Tuan Xuanwu dan masih tidak berlutut? Xuanwu memberi hormat kepada Tuan Ye. Tuan Xuanwu, apa maksud dari semua ini? Diam. Warner, apa yang sedang terjadi di sini? Hari ini, Tuan Ye telah menunjukkan belas kasihan yang besar dengan tidak segera membalas. Namun, kalian semua masih tidak tahu bagaimana hidup dan menantang batasan Tuan Ye. Apakah kalian, Yuncheng, benar-benar ingin dimusnahkan? Xuanwu ini, sudah bertahun-tahun aku tidak melihatnya. Kata-katanya cukup fasil. Bangkit. Tidak ada banyak urusan. Penjahat ini, Xuanwu, telah tiba terlambat dan membawa rasa malu kepada Tuan Ye. Mohon, Tuan Ye, hukum penjahat ini, Xuanwu. Terima kasih, Tuan Ye, karena telah menyelamatkan hidup saya. Tuan Ye, bagaimana seharusnya orang-orang ini ditangani? Apa yang membuatmu ragu? Mereka hanyalah sekelompok rakyat jelata. Bantai mereka. Ye Guchen, sudah beberapa hari. Kau tampak semakin tampan. Hei, kau pikir kau siapa? Tempat ini adalah perkumpulan keluarga paling berkuasa di seluruh Yuncheng. Dasar jalang, berani-beraninya kau menyebut kami rakyat jelata. Ini adalah Nona Shen. Dari 3 keluarga Shen teratas Xiangjing. Xiao Group Jukyu, Nona Shen Xingyu. Menyebutmu rakyat jelata adalah sebuah kehormatan. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, akan kupotong lidahmu. Dia Shen Xingyu.
Apa kau mempertanyakan She Ocean kami? Saya tidak berani. Jika Tuan Yi tidak ada di sini, kalian rakyat jelata rendahan. Bahkan tidak akan bisa melihat nona kami. Jika ada lagi yang tidak mengerti prinsip mengamati kata-kata dan warna, aku tidak keberatan membuat mereka berinkarnasi untuk belajar bagaimana menjadi manusia lagi. Maaf, aku jarang datang ke tempat terpencil seperti ini. Kau masih belum belajar untuk berbaur. Tidak peduli. Untuk apa kau datang kali ini? Aku ingat aku sudah mengembalikan uangnya padamu. Hanya 5 miliar. Apa kau pikir aku akan begitu pelit? Lalu kau di sini untuk... Shen Xingyu dari keluarga Shen di Xiangjing meminta Tuan Yi untuk menikah denganku. Adik muda, bajingan Yi Guqian itu, kapan dia terlibat dengan Shen Xingyu? Yi Guqian ini sangat arogan. Ternyata dia tidak hanya memiliki dukungan dari grup Wan Hao, tetapi juga naik ke keluarga Shen Xiangjin. Jadi, Xuanwu takut pada keluarga Shen Xiangjin. Shen Xingyu, apa kau memaksaku untuk menikah? Xingyu tidak berani. Aku hanya meminta agar Tuan Yi bisa memaafkan ketidaktahuan Xingyu sebelumnya. Ya Tuhan, salah satu dari barang-barang ini tidak dapat dibandingkan dengan 4 keluarga besar Yunchen. Untuk dibandingkan, kekuatan keluarga Shen Xiangjin benar-benar luar biasa. Ini adalah kunci ke Villa Yulong nomor 1 di Xiangjing, senilai 100 miliar. Ini adalah milik keluarga Shen. Kartu ban VIP di Ban Xiangjing dengan batas kredit 300 miliar. Ini adalah milik grup Jukyu kami. Sertifikat pengalihan saham 50%, senilai 800 miliar. Tuan Yi, bisakah kau memaafkanku? Tuan Yi, selama kau bisa memaafkanku, selain hadiah pertunangan ini senilai 1 triliun, kau juga bisa memiliki aku, wanita tercantik di Xiangjing, untuk tidur denganmu. Aku percaya kau tidak akan menolak, kan? Aku menghargai kebaikan Nona Shen, tetapi aku, Ye Guqian, belum jatuh serendah itu, sampai menjual diri untuk bertahan hidup. Xuanwu, aku sedikit lelah. Kau tangani dulu urusan di sini. Ya, Yi Guqian, tunggu aku. baiklah. Saya umumkan bahwa konferensi investasi grup Tianding dibatalkan. Kalian semua jaga diri baik-baik. Kupikir kau tidak akan sedih karena putus dengan Lin Warner. Aku tidak menyangka dewa perang yang tinggi dan perkasa tidak bisa lepas dari kata cinta. Entah minum atau diam. Baiklah, aku akan minum denganmu. Guqian, Guqian. Jika kau selalu setenang ini, sepertinya kau tidak terlalu menyebalkan. Xuanwu, datanglah ke rumah tua keluarga Ye besok pagi untuk menemuiku. Ya. Bagaimana keadaan tabib ilahi? Jangan khawatir, Su Chengshou. Tuan Muda Zhu tidak mengalami luka fatal. Dia akan The pulih film dalam was 2 hari. translated and Bagus sekali. narrated by Tapi- M Media. Tabib ilahi, katakan saja,
Tapi aku khawatir Tuan Muda Zhu tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kejantanannya. Tidak dapat tampil di ranjang. Apa? Mohon, tabib ilahi, pikirkan cara. Keluarga Zhu kami tidak bisa tanpa ahli waris. Saya sudah melakukan yang terbaik. Mohon, Xu Qingshou, pikirkan cara lain. Tabib ilahi Shen. Tabib ilahi Shen, dokter, paman. Dian Ye Guchen. Tapi memadamkan garis keturunan keluarga Zhu kami. Kau harus, untukku. Untuk keluarga Zhu, balaskan dendamku. Paman juga ingin. Tapi Ye Guchen ini memiliki Wen Kanglan di depan, dan Duk Ding Guojuan mendukungnya. Aku benar-benar tidak punya cara. Aku tidak peduli. Aku, Zhu Tian, dan dia, Ye Guchen. Hidup ini, urusan yang belum selesai. Seperti yang terjadi. Hanya keluarga Kekaisaran Shangjin yang dapat mendukung keluarga Zhu saya. Ayah, Halo, ayah. Xingyu, pulanglah. Ayah punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Komandan, ada masalah apa? bangkit. Penawaran konferensi investasi Tianding kemarin, tetap berikan pada Lin Wan Er. Ini juga dianggap kompensasiku padanya selama 5 tahun ini. Ya, Juga, 5 tahun lalu, upaya pembunuhan terhadapku di istana bisa mulai diselidiki. Komandan. Apakah Anda punya petunjuk? Umumkan ke seluruh dunia. Du Kedingguo, Ye Guchen. Dalam perjalanan keluar dari istana, sayangnya dibunuh. Meninggal dunia. The film was Pergi selidiki. translated Kasim yang and menganugerahkan narrated gelar by padaku. M. Liu Media. Xi. Aku ingin secara pribadi menginterogasinya. Ya, Nenek, Nenek, Ada apa dengan terburu-buru? Nenek, Waner. Kau belum tahu. Grup Tianding akhirnya memberikan kontrak kerjasama kepada keluarga Lin kita. Apa yang kau katakan? Nenek, ku bilang, keluarga Lin kita akan menjadi keluarga nomor 1 Yuncheng. Nomor 1. Ini benar-benar luar biasa. Berkah surga. Tapi Kak, bagaimana kita mendapatkan kontrak grup Tianding? Mungkinkah ada sesuatu? Adikku yang bodoh. Kenapa kau terlalu banyak berpikir? Sore ini adalah upacara serah terima grup Tianding. Ikut saja denganku. Yi Guchen, kenapa kau ada di mana-mana? Kau, sampah ini, sangat suka ikut campur dalam kesenangan. Mungkinkah kau mendengar? Keluarga Lin kita mendapatkan kerjasama investasi grup Tianding untuk menemui Waner. Datang ke sini. Ye Guchen, menyerah? Aku tidak akan kembali padamu. Lagi pula, bukankah kau bersama Shen Xingyue? Bersama, mengapa kau sendirian? Tentu saja, tadi malam, Nona Shen memainkannya lalu membuangnya. Nona Shen sangat luar biasa, pasti tidak kekurangan pria. Bersama dengannya, seperti makan terlalu banyak makanan mewah. Ingin mencoba beberapa sayuran gunung untuk membersihkan lidah. Aku tidak ingin datang, tapi Suanwu memintaku melakukan sesuatu. Longlin sedang melatih tentara Dingguo. Jika tidak, aku tidak ingin melihat kalian berdua. Hal-hal menjijikan. Kau orang gila. Keluarga Lin kita akan segera melambung. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Akan kubelas kau. Kau berani memukulku? Memukulmu terlalu ringan. Aku tidak ingin mempersulit keluarga Linmu. Sekarang sepertinya ada sesuatu yang bisa dipermainkan. Kau orang gila. Tunggu saja. Tunggu keluarga Linku untuk mendapatkan kontrak investasi grup Tianding. Hal pertama yang akan kulakukan adalah menghancurkanmu. lihat. Wen Chang'an dari grup Wan Hao ada di sini. Nona Wen, apakah Anda mewakili grup Tianding hari ini untuk mengadakan upacara penandatanganan untuk kami? Aku tidak layak. Satu-satunya yang bisa duduk di posisi itu adalah tuan itu. Perwakilan grup Tianding telah tiba. Ini tidak mungkin. The film was translated and narrated Ye by M. Guchen. Media. Kau perwakilan grup Tianding?
Bagaimana bisa pecundang ini? Pasti staf di luar. Yang salah mengenali orang dan salah menyebut nama. Sekarang, kita mulai acara serah terima. Proyek investasi grup Tianding. Keluarga Lin, cepat kirim seseorang ke sini untuk serah terima. Yigu Chan, aku tidak menyangka kau menjadi perwakilan grup Tianding. Setelah upacara, Waner dan aku akan mentraktirmu makan enak. Yigu Chan, apa maksudmu? The film was translated and narrated by M Media. Gu Chen, apa maksudmu dengan ini? Berikan padaku cepat. Kontrak ini, aku tidak ingin memberikannya padamu. Kenapa? Bukankah kita sudah sepakat untuk memberikannya kepada keluarga Lin kita? Karena aku takut setelah aku memberimu kontrak, kau akan berbalik melawanku dan menghancurkanku. Lin Wan kemarilah. Waner, cepat ke sini. Tuan Yi memanggilmu. Lin Wan dari keluarga Lin. Terima kasih, Tuan Ye. Kau menginginkan kontrak ini? Baiklah, berlutut di hadapanku, dan aku akan memberikan kontrak ini padamu. Yi Gu-chan, diberi hati minta jantung. Kontrak ini diberikan oleh Tuan Xuanwo kepada kami. Jangan membalas dendam di sini. Ye Gu-chen, aku tahu kau membenci keluarga Lin kami, karena aku putus denganmu. Tetapi jika kau bersikeras, mempermalukanku seperti ini, kontrak ini, aku tidak menginginkannya. Lin Wan apakah ini keputusanmu? Yi Gu-chan, kau orang gila. Apa yang ingin kau katakan? Lin Wan demi kekuasaan dan kemuliaan, kau bersedia mengorbankan hubungan kita. Kau pikir, kau akan meninggalkan segalanya demi kekuasaan. Sekarang sepertinya, aku salah. Baik. Aku berlutut. Adikku yang bodoh, kau tidak perlu berlutut. Sampai sok ini, aku tidak percaya upacara investasi tidak bisa dilanjutkan. Tentara Dingguo tidak akan menghukumnya. Ye Gu-chen, bukankah kau hanya ingin mempermalukanku? Baiklah, aku akan membiarkanmu menang. Tapi kau ingat ini, orang-orang sombong sepertimu tidak akan pernah mengerti dan tidak akan pernah memahami. Inilah mengapa kau begitu biasa-biasa saja, hampir tidak bertahan hidup di dunia ini. Lin Wan kontrak ini untukmu. Apa yang aku, Ye Gu-chen, hutangkan padamu selama 5 tahun terakhir ini, sekarang sudah selesai. Kontrak kerjasama. Apa yang kau pura-purakan? Kau berbicara seolah-olah kau memberikannya kepada Waner. Lin Waner, kau menyerahkan semua harga dirimu dan mengorbankan semua perasaanmu sebagai imbalan hanya sebuah kontrak. Suatu hari kau akan mengerti apa yang telah benar-benar kau The hilangkan. film was translated and narrated by M Media. Komandan, Kasim Liuxi yang menganugerahkan gelar Anda telah ditemukan. Bagus, dimengerti. Aku sudah memberimu uangnya. Kenapa kau masih memukulku? Kenapa? Jika bukan karena fakta bahwa kau bisa memberi kami uang untuk dibelanjakan, aku sudah menghabisimu sejak lama. Dasar bandit yang tidak jelas. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan? Apa yang sedang kau lakukan? Ini adalah sesuatu yang kami, para saudara, siapkan khusus untukmu. Minumlah. Dengarkan baik-baik, besok kau pergi dan bawakan aku uang. Jika kurang dari 1.000 yuan, akan kukirim kau ke Myanmar Utara untuk diambil organnya. Akan kuhadapi kau. Tuan, selamat siang, Nona dan Tuan. Minta sedekah? Meminta sedekah? Halo Tuan. Terima kasih. Kasim Liu. Mau kemana kau? Tuan Xuanwu.
Aku sudah jatuh ke keadaan ini. Dan kau sudah menjadi wakil pelindung tentara Dingguo. Mohon ampuni aku. Kasim Liu memiliki pendengaran yang baik. Segera mengenali suara Zuangwu. Apakah kau mengenali suaraku? Ini tidak mungkin. Mustahil. Aku tidak mati. Kau terkejut, bukan? Pendosa Liuxi. Bersujud kepada Duke Dingguo. Aku memohon pada Duke untuk hanya mengambil nyawaku dan selamatkan keluargaku. Katakan padaku, siapa itu? Orang yang mengirim pembunuh The film untukku. was Aku tidak bisa translated mengatakan. and Aku narrated tidak bisa by M mengatakan. Media. Tidak peduli siapa tuanmu. Kau benar-benar setia padanya. Namun kau menemui nasib seperti itu. Jika kau mengatakan yang sebenarnya padaku, aku bisa melindungi klanmu untuk selamanya. Ini adalah kaisar saat ini. Putra kedua yang paling dicintai. Xuanye. Itu dia. Ayah, mengapa ayah begitu ingin memanggilku kembali? Pangeran kedua. Sudah lama sekali. Xingyu. Pangeran kedua biasanya sibuk dengan tugas-tugas resmi. Kenapa hari ini punya waktu untuk mengunjungi keluarga Shen kami? Dari apa yang kau katakan, sepertinya kau tidak menyambutku. Xingyu tidak berani. Baiklah, Xingyu. Datang dan duduklah. Xingyu, lihatlah ini. Katakan pada ayah apapun yang kau pikirkan. Putai, apa pendapatmu? Pangeran kedua. Mohon maafkan Xingyu. Tapi aku tidak bisa setuju. Pangeran kedua, putriku masih muda dan tidak mengerti banyak hal. Mohon, jangan marah. Jadi kau mengatakan, Nona Shen merendahkanku? Keluarga Shenmu cukup berani. Keluarga Shen tidak berani. Pangeran kedua. Xingyu tahu, orang biasa seperti diriku tidak pantas untukmu. Dan itulah mengapa aku mengusulkan untuk menolak pernikahan itu. Mohon jangan marah. Aku hanya bercanda denganmu. Jangan takut. Pangeran kedua di usianya sangat bijaksana dan pengertian. Aku mengagumimu. Terima kasih, Pangeran kedua, karena telah memaafkan kekasaran Xingyu. Tidak apa-apa. Ini bukan masyarakat feodal. Pernikahan adalah masalah kesepakatan bersama. Lagi pula, aku adalah anggota keluarga kerajaan. Jadi aku harus memberi contoh. PATRAL Cashin dan Nona Xingyu. Kalian tidak perlu khawatir. Karena semuanya sudah sampai pada titik ini. Aku akan pamit. Kita akan bertemu lagi di lain hari. Benar. Ulang tahunku 2 hari lagi. Aku ingin tahu apakah Nona Shen bersedia hadir? Terima kasih atas undangannya, Pangeran kedua. Xingyu pasti akan membawa hadiah ulang tahun dan tiba tepat waktu. Kalau begitu aku akan menunggu kedatangan Nona Shen. Putai, kau terlalu tiba-tiba tadi. Bahkan jika kau tidak ingin menikahi pangeran kedua, kau seharusnya tidak menolaknya di depan wajahnya. Ayah, jika aku tidak menjelaskannya dengan jelas, dengan temperamen Pangeran kedua, masalah ini akan menjadi lebih sulit untuk ditangani nanti. Selain itu, aku sudah memiliki seseorang di hatiku. Aku sudah memutuskan, aku tidak akan menikah dengan siapapun kecuali dia. Harimau muda mana yang begitu beruntun, hingga merebut hati putriku yang pemilih? Pasti, berkah surga. Berkah surga Mamang. Ayah, Ayah tahu kau sibuk dengan karirmu. Aku tidak berani The menyebutkannya. film was translated Sekarang kau memiliki and seseorang yang kau narrated by pedulikan. M Media. Ayah lega. Kau harus cepat. Ayah masih menunggu seorang cucu. ayah, apakah ayah tidak penasaran siapa dia? Penasaran tentang apa? Orang yang menarik perhatian putriku. Kecuali dia adalah bintang dari langit. Ayah percaya penilaianmu? Di hatiku. Bahkan bintang dari langit. Tidak bisa dibandingkan dengannya. Cara kau mengatakannya, aku penasaran siapa dia. Ayah, ayah mengenalnya. Dia adalah Yi Gucheng. Apa yang kau katakan? Pelayan tua ini juga telah mengungkapkan kebenaran. Dan aku takut umurku tidak akan panjang. Aku memohon pada Duke untuk melindungi klan Liuku. Jangan khawatir. Selama aku di sini, kau akan baik-baik saja. Detailnya akan kita diskusikan saat kita kembali ke kediaman keluarga Ye.
Hei! Biarkan orang tua itu pergi. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kalian tidak membiarkan orang tua itu pergi, akan kukirim kalian semua ke neraka. Dimengerti? Aku tidak ingin sepatah kata pun dari kejadian hari ini. Ya. Mereka benar-benar tidak mengerti, ya kan? Dulu, kau seorang diri menghentikan 8 negara dari menyerang Huaxia. Di dalam negeri, meskipun ada kedamaian, 8 negara masih berkomplot melawan Huaxia. Utusan Jepang, Tojotachi, bersedia mengorbankan 10 tahun perdamaian untuk menuntut agar pangeran pertama, Xuanyi, dan pangeran kedua, Xuanye, melenyapkanmu. Namun, pangeran kedua Xuanye, didorong oleh keserakahan dan ambisi, diam-diam menandatangani kontrak dengan mereka. Pangeran pertama Xuandi tidak ingin bekerja sama dengan Jepang dan mengusir mereka keluar dari istana. Mereka yang tahu tentang ini dan masih hidup selain keluarga The kerajaan, film was translated and Aku khawatir. narrated by M Media. hanya ada pelayan tua ini. Du Keding Guo. Keadaannya seperti ini. Apa yang akan Anda lakukan? Tidak masuk akal. Pangeran kedua, demi masa depannya sendiri, berani menyerang komandan. Ini, bagi komandan, bagi tentara Dingguo, bagi rakyat Huaxia, adalah pengkhianatan terang-terang AND. Komandan, dengan perintahmu, aku akan menyerbu kota kekaisaran dan membawa pengkhianat Xuanyi ke pengadilan. Zuanwu bersedia pergi bersamamu. Kami pasti akan membawa pengkhianat yang merugikan bangsa dan rakyatnya ini kepadamu. Bangkit. Du Keding Guo, pernahkah Anda mempertimbangkan mengapa pangeran kedua bertindak seperti ini? Keluarga kerajaan harus tahu. Liu Zai, apa maksudmu? Anda, Du Keding Guo, Ye Guchen, Anda sendiri menghalangi invasi aliansi 8 negara ke Huaxia? Melihat seluruh Huaxia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Anda sangat dikagumi oleh semua orang. Bagaimana Anda membuat keluarga kerajaan berpikir? Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan jasa Anda yang menutupi penguasa. Keluarga kerajaan akan menyingkirkan Anda cepat atau lambat. Jadi, sayang Higu Chen, keluarga Kuye, telah menjaga Huaxia selama ratusan tahun. Dan kami salah? Anda pikir Anda melindungi Huaxia, tetapi pada kenyataannya, Anda melindungi tidak lain hanyalah tahta keluarga Zuan. Keluarga Ye Anda tidak ada bedanya dari anjing-anjing istana. Jangan kurang ajar. Du Keding Guo, tolong jawab aku. Sekarang, Anda tahu yang sebenarnya. Apa yang akan Anda lakukan? Ye Guchen, Putai, kamu benar-benar menyukai penjual barbeque? Apakah kamu demam? Sini, biar ayah merasakan dahimu. Ayah mulai sembrono lagi. Siapa yang bersikap sembrono? Orang yang kamu sukai. Sebenarnya adalah penjual barbeque, bukan siapa-siapa. Ayah, dia bukan orang biasa. Dia adalah bangsawan, bijaksana dan perkasa. The film Duk was Dingguo yang translated seorang diri, and memadamkan narrated invasi by M aliansi Media. 8 negara ke Huaxia. Benarkah? Kupikir, tradisi militer keluarga Yi telah menurun pada generasinya, tanpa diduga. Dia hanya kehilangan ingatannya. Dan itulah mengapa dia menjual barbeque. Sekarang, ingatannya telah pulih. Dan dia telah mendapatkan kembali kendali atas tentara Dingguo. Aku yakin sebentar lagi, dia akan kembali ke posisi tingginya. Saya pikir, itu tidak sesederhana itu. Ayah, tidak bisakah ayah berharap yang terbaik untuknya? Putai, tahukah kamu mengapa dia bisa sampai seperti ini? Selama 5 tahun terakhir, Bukankah itu karena dia dibunuh dalam perjalanan keluar dari istana? bagaimana mungkin? Gadis bodohku. Meskipun keluarga kerajaan telah memblokir berita, ada rumor bahwa Ye Guchen terluka karena dia membuat marah pangeran kedua. Du Keding Guo, apakah Anda akan bertahan atau memberontak? Liu Xi, kau telah bertahan sampai hari ini. Kau mungkin memegang beberapa bukti yang memberatkan pangeran kedua. Liu Xi,
Aku tahu kau membenci pangeran kedua. Dan ingin menggunakanku. Untuk menyingkirkannya. Kan? Duke Dingguo, Anda benar-benar jali. Sayang sekali. Mata pelayan tua ini tidak bisa lagi melihat. Tidak dapat menyaksikan wajah Anda, Duke Dingguo. Sungguh sayang. Liuxi, serahkan bukti yang kau miliki. Dan aku bisa membantumu membalas dendam pada pangeran kedua. Namun, itu sesuai dengan hukum Huaxia. Aku percaya, air bisa membawa perahu, tetapi juga bisa menenggelamkannya. Bahkan jika itu, keluarga kerajaan tidak takut padaku, Ye Guchen, mereka juga akan takut pada jutaan orang di bawah langit. Bagus. Kalau begitu pelayan tua ini akan setuju. Balas dendam pelayan tua ini. Selain Anda, Ye Guchen, aku khawatir tidak ada orang lain yang bisa membalas. Silakan, Tuan Longlin. Menemani pelayan tua ini kembali ke rumah leluhur keluarga Liu untuk mencari Dong Tiao Yingji dan pangeran kedua. Surat-surat yang tersisa. Surat-surat ini adalah milik pangeran kedua. Bukti pengkhianatan. Meski begitu, aku, Shen Xingyu, juga tidak akan menikahi siapapun selain Yi Guchen. Kau bersikeras untuk bersama Ye Guchen. Apa yang akan kau hadapi adalah murka keluarga kerajaan. 5 tahun lalu, dia tidak bisa menahannya. 5 tahun kemudian, bisakah dia menanggungnya? Ayah, mengapa ayah semakin bingung? Apakah ayah lupa bagaimana keluarga Shen kita bisa menjadi terkenal? Keluarga Shen kita, dari keluarga kecil di daerah terpencil, hingga sekarang, selangkah demi selangkah naik, menjadi salah satu dari 3 keluarga besar Shangjing, bergantung pada keberanian dan semangat juang leluhur kita. Sekarang, keluarga Shen kita telah stagnan selama lebih dari 10 tahun. Kesempatan yang sangat bagus sekarang. Aku sama sekali tidak boleh melewatkannya. Apakah kau ingin? Benar sekali. Aku, Shen Xingyu, akan mempertaruhkan masa depan keluarga Shen kita pada Yi Guchen. Aku percaya kita akan bergantung padanya untuk naik ke surga dalam 1 langkah. Dan aku akan naik ke posisi tinggi sebagai permaisuri. Pada saat itu, selain Yi Guchen, semua orang di Huaxia akan tunduk padaku. Kalau begitu, ayah mendukungmu. Aku sudah lama tidak menyukai keluarga kerajaan Zuan, Huaxia ini. Saatnya untuk perubahan kepemilikan. Setelah 2 hari, setelah aku beres dengan si sampah Swan Yi itu, aku akan secara pribadi pergi ke Yi Guchen untuk menyampaikan maksud keluarga Shen kita. Aku percaya, Yi Guchen, dia pasti tidak akan menolak keluarga Shen kita. Keluarga Wang dari Shangjing mengucapkan selamat ulang tahun kepada pangeran kedua dan secara khusus mempersembahkan sebuah lukisan karya Master Wu Dozi, lukisan panjang umur Nanshan, sebagai hadiah ulang tahun. Terima kasih, Patriark Wang. Shen Xingyu dari keluarga Shen, selamat kepada pangeran kedua di tahun baru. Ini adalah kartu VIP Grup Jukyu milikku. Anda dapat menggunakannya di mana saja. Industri anak perusahaan Grup Jukyu milikku. Dan habiskan sesuka Anda. Xingyu, tidak perlu terlalu sopan di antara kita. Pangeran kedua, Anda tidak perlu terlalu sopan dengan keluarga Shen. Habiskan saja sesuka Anda. Tentara Dingguo telah tiba. Longlin, Komandan Tentara Dingguo, mengucapkan selamat tahun baru kepada pangeran kedua. Longlin, hari ini adalah hari ulang tahun pangeran kedua. Kau membawa begitu banyak tentara ke sini. Apakah kau mencoba melakukan kudeta? Tidak apa-apa. Komandan Longlin sibuk dengan tugas resmi. Dia pasti lupa aturan untuk sesaat. Bawa hadiah ulang tahun yang aku siapkan untuk pangeran kedua. Longlin, Joy tidak menggunakan payung. Jangan memberikan jam tangan sebagai hadiah. Apakah kau mencoba membunuh pangeran kedua? Longlin tidak berani. Longlin hanyalah mengikuti perintah. Longlin, sebagai komandan tentara Dingguo, hanya ada beberapa orang di dunia yang bisa memerintahmu. Segelintir. Tapi hari ini, jika kau tidak memberiku sebuah penjelasan, keluarga kerajaan kami tidak akan mentolerir ini. Kau ingin penjelasan? Kalau begitu aku akan memberimu satu. Zuan Ye, lama tidak bertemu, 5 tahun. Apa kabarmu? Apel, ini sebenarnya Duke Dingguo.
Patriark Wang. Salam, Duke Dingguo. Duke Dingguo masih hidup. Surga memberkati Huaxia kita. Ye Guchen. Apa yang kau coba lakukan? Tentu saja, aku mengambil kembali apa yang hilang dariku dalam 5 tahun ini. Bagus. Aku sangat gembira melihat Adipati Dingguo saat ini. Kalian semua pergi dulu. The Aku film ingin was translated berbicara dengan and Duke Dingguo narrated sepanjang by malam. M-Media. Ya. Duke Dingguo. Apa yang terjadi? Ceritakan semuanya padaku. Aku akan membalas dendam untukmu. Tidakkah kau lelah berpura-pura setiap hari? Tidak ada orang luar sekarang. Jadilah dirimu sendiri. Baiklah, 5 tahun lalu, aku melakukan kesalahan padamu. Tapi saat itu, ayah, sepenuh hati menyukai kakakku Zuande. Jika aku tidak melakukan sesuatu untuk membahas hadiah, tahta mungkin sudah diteruskan ke Zuande. Aku tidak punya pilihan. Apa kau mengerti? Jadi, kau mengkhianatiku. Mengkhianati tentara Dingguo, mengkhianati jutaan Huaxia, dan melakukan pengkhianatan. Ye Guchen, kau, seorang jenderal militer belaka, sama sekali tidak mengerti bahaya kelangsungan hidup kerajaan. Selain itu, keluarga Yemu adalah anjing yang dibesarkan oleh keluarga kerajaan kami. Aku adalah penguasa, kau adalah subjek. Penguasa ingin subjek mati. Subjek tidak punya pilihan selain patuh. Keluarga Yeku melindungi rakyat Huaxia, bukan Huaxia milik keluarga kekaisaran Xuan Anda. Aku Ye Guchen, bukanlah subjek yang loyal secara membabi buta. Aku tahu. Salah. Salah itu salah. Salah. Kau harus mengakuinya. Bagus. Aku akui aku salah. Katakan padaku, bagaimana kita bisa melupakan masalah ini? Aku bisa menjanjikan apapun yang kau katakan. Aku ingin kau mati. Apakah kau setuju? Aku akan memberimu 3 hari untuk menyerahkan diri. Jika tidak, aku akan mengungkapkan kejahatan pengkhianatanmu kepada publik. Pada saat itu, bukan hanya kau, bahkan keluarga kekaisaran Xuanmu tidak akan mampu melindungi diri sendiri. Seseorang. Bukankah aku memerintahkanmu untuk mengirim seseorang untuk membunuh iblis tua Liuxi itu? Dari mana Ye Guchen mendapatkan bukti itu? Yang mulia, aku tidak tahu. Keluar. Ye Guchen, mari kita bicara. Bicarakan tentang apa? Aku baru saja di luar ruang perjamuan, mendengar semuanya. Jika Anda ingin menggulingkan keluarga Xuan, keluarga Shen saya dapat membantu Anda. Katakan padaku syarat-syarat Emil. Aku ingin kau menikahiku. Lalu, ketika aku mencapai puncak, kau akan menjadi ibu dunia ini, nomor 2 setelah yang satu, di atas yang lainnya. Sungguh sebuah kesepakatan yang pasti menang. Bagaimana kondisiku dibandingkan dengan menjadi raja seluruh Huaxia, bahkan seluruh dunia? Tidak berlebihan, bukan? Memang tidak berlebihan, namun aku tidak tertarik. Kau terus mengatakan ingin menikahiku. Tapi, kau sama sekali tidak mengerti aku. Tidakkah kau pikir kau terlihat seperti badut? Mengapa? Bekerja sama dengan aku. Dunia ini jelas dalam genggamanmu. Mengapa menolakku? Karena ketika negara makmur, rakyat menderita. Dan ketika negara jatuh, rakyat juga menderita. Ye Guchen, mengapa? Warner. Ada apa? Kak, apa kau tahu siapa Ye Guchen itu? Jeti, dia adalah Duke Dingguo yang seorang diri. Memukul mundur aliansi 8 negara 5 tahun lalu. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa Ye Guchen menjadi Duke Dingguo? Itu benar mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Maksudku Ye Guchen, bagaimana bisa dia memerintah Wen Changlan dan Xuan Wu anaknya? Dan bahkan Shen Xinju dari keluarga Shen di Xiangjing bersedia menjadi pengikutnya. Jeti, dia adalah komandan tentara Dingguo, Duke Dingguo. Baiklah, Nona Wen, adikku sudah putus dengan Ye Guchen. Sekarang adalah kesempatanmu. Aku mengagumi Tuan Yi. Tapi aku tahu diri. Aku tidak berani lancang.
Xuanwu. Lama tidak bertemu. Xuanwu memberi hormat kepada Tuan Ye. Shen Xingyu dari keluarga Shang Jingshan memohon Tuan Yi untuk menjadi istrinya. Ini sudah berakhir, Wanner. Keluarga kita sangat mempermalukannya dulu. Dia, Yi Guchen, tidak akan membalas dendam dan mempersulit keluarga Lin kita, kan? Apakah Lin Wan Er ada di sana? Bicaralah tentang iblis, Yi Guchen ini, si brengsek, keluarga Lin kita. Setidaknya menyelamatkan hidupnya, dan dia malah membalas kebaikan dengan pengkhianatan. Ye Guchen yang mana? Dia adalah tuanku, pangeran kedua, Yang Mulia Xuan Ye. Meminta Lin Wan Er untuk datang ke kediaman. Aku Lin Wan Er. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Ye Guchen, sebagai Duke Dingguo, bisa jatuh cinta pada seseorang sepertimu. Ganti pakaianmu, aku akan menunggumu di luar. Wanner, kamu tidak boleh pergi. Apakah aku pergi atau tidak? Bukan lagi urusanku. Pangeran kedua, mengapa Anda ada di sini? Seseorang, pangeran kedua ada di sini. Apakah tidak ada yang memberitahuku? Tidak perlu berteriak, aku memiliki seluruh bangunan di bawah kendali. Pangeran kedua, apa maksudmu dengan ini? Shen Xingyu, jangan anggap aku bodoh. Apakah kau bersamaku? Atau dengan Ye Guchen? Pangeran kedua, jangan anggap aku bodoh juga. Saat ini, Anda memiliki satu kaki di kuburan. Situasi Anda genting. Jika aku memilihmu saat ini, bukankah aku akan menjerumuskan keluarga Shenku ke dalam api? Jadi kau telah memilih Ye Guchen. Aku tidak pernah menyangka seekor anjing yang dibesarkan oleh keluarga Xuanku akan lebih baik dariku. Dibandingkan dengan Duke Dingguo, Anda benar-benar. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari kakinya. Shen Xingyu, aku akan menunjukkan padamu bagaimana Ye Guchen akan berlutut dan memohon padaku. Aku akan memberitahumu, karena kau sangat setia pada Ye Guchen. Baru saat itulah kau layak bergantung pada yang kuat. Komandan, ini tidak baik. Xuan Yi memerintahkan seseorang untuk menculik Lin Wanner dan Shen Xingyu. Ini surat yang dikirim olehnya, mengundang Anda ke kediamannya sendirian untuk pertemuan. Datanglah ke kediamanku malam ini. Kau hanya bisa datang sendiri. Jika kau tidak patuh, Lin Wan Er dan Shen Xingyu akan kehilangan nyawa. Komandan, tenang. Perjamuan komen ini tidak boleh dihadiri. Komandan, Anda tidak boleh pergi. Jika aku tidak pergi, apa bedanya aku dengan Xuan Ye? Long Lin, Xuanwu, dengarkan perintahku. Long Lin hadir. Xuanwu hadir. Malam ini, aku akan pergi ke janji itu sendirian. Jika sesuatu terjadi padaku, kalian akan mempublikasikan kejahatan Xuan Ye. Pada akhirnya, tidak peduli bagaimana situasi terungkap. Aku harap kalian semua melindungi rakyat Huaxia. Komandan, siap, Tuan. Siap, Tuan. Makan. Makan. Ku bilang makan. Apa kau tuli? Benar. Mengapa kau selalu harus The membuat film was hal-hal sederhana translated seperti itu? and Begitu narrated rumit? by M Media. Makan. Xuan Ye, mengapa kau selalu memaksa orang lain untuk melakukan apa yang tidak ingin mereka lakukan? Duke Dingguo telah tiba. Kemarilah, duduk. Ye Guchen, kupikir kau tidak punya kelemahan. Aku tidak menyangka kau akan terganggu oleh kata Ine cinta. Bahkan jika itu orang lain, aku pasti sudah datang. Aku tidak menyangka bahwa kau benar-benar akan menggunakan nyawa rakyat Huaxia untuk mengancamku. Apakah kau masih memiliki kebajikan yang seharusnya dimiliki oleh anggota keluarga kerajaan? Bukankah orang-orang Huaxia sama seperti keluarga Ye Guo, semua anjing dari keluarga Zuan kami? Lalu karena aku adalah tuannya, maka aku bisa membuang mereka sesuka hatiku. Selain itu, mereka kehilangan nyawa karena aku. Itu adalah kehormatan mereka. Kau, Duke Dingguo, jangan bertindak gegabah. Aku sudah memberikan mereka berdua racun patah hati. Jika kau tidak bisa mendapatkan penawarnya dariku, di sini, mereka berdua harus mati. Ini barang bagus. Ini adalah anggur nikmat yang kudapatkan dengan susah payah. Anggur nikmat. Duke Dingguo, silakan cicipe.
Xuan Ye. Ini adalah bukti tak terbantahkan dari pengkhianatanmu. Sebagai imbalan, bebaskan mereka berdua. Apa katamu? Kesepakatan ini tidak buruk, bukan? Baiklah, karena Duke Dingguo telah menawarkannya, maka aku akan melepaskan kalian berdua. Minumlah anggur di cangkir kalian. Ini penawarnya. Minum. Minum. Pergi. Aku akan baik-baik saja. Ye Guchen, kau menipuku. Salahkan dirimu sendiri karena begitu naif dan sombong. Salahkan aku karena naif. Apakah kau merasakan bahwa tubuhmu sangat tidak nyaman sekarang? Anggur ini beracun. Minuman baru macam apa ini? Ini sesuatu yang khusus. Kupesan dari Lembah Yawang. Ini ramuan yang terbuat dari pil pemakan abadi. Selama kau minum anggur ini, kau akan kehilangan semua kemampuan bela dirimu. Dan kau juga akan menderita. Sakitnya 10.000 serangga mematuk tulangmu. Sangat tidak nyaman, bukan? Apa kau perlu kubantu mengakhirinya? Xuan Ye. Kau penjahat hina. Aku tidak mendapatkanmu 5 tahun lalu. Tapi malam ini aku pasti akan mendapatkanmu. Setelah kau pergi, aku akan menjebak pasukan Dingguomu atas pengkhianatan. Saat Kaisar mengetahuinya bahwa aku membunuh pasukan Dingguo yang mencoba membunuhnya, apa kau pikir dia akan langsung memberiku tahta? Ye Guchen, aku akan mengirimmu pergi sekarang. Bagaimana ini mungkin? The film 5 was tahun ini, translated kau masih and saja begitu naif, narrated by begitu M. bodoh. Media. Anggur beracun belaka ini. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Jangan lupa, meskipun aku telah diam selama 5 tahun, aku masih Dewa Perang Dingguo, bernilai 10.000 orang. Ye Guchen, apa kau ingin menanggung kejahatan pembunuhan raja? Apa kau ingin leluhurmu malu padamu? Kau tidak layak menyebut leluhur keluarga Yeku. Ye Guchen, percaya atau tidak, aku akan mengirim seseorang sekarang untuk membakar aula leluhur keluarga Yemu. Karena Kaisar tidak mengajarimu dengan baik, maka aku akan mengajarimu untuk menjadi orang baik, atas nama Kaisar. Ye Guchen, jika kau punya nyali, bunuh aku. Apa kau punya keberanian? Pangeran pertama telah tiba. Duke Dingguo, jangan biarkan amarah membuatmu melakukan kesalahan besar. Kakak kekaisaran, dia hanyalah anjing yang kita pelihara. Cepat perintahkan seseorang untuk membunuhnya. Diam, mohon yakinkan diri Anda, Duke Dingguo. Aku, Xuan Di, berjanji padamu. Keluarga kerajaan akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Jika keluarga kerajaan masih tidak adil, aku Ji Guchen akan menegakkan keadilan untuk surga. Mohon yakinkan diri Anda, Duke Dingguo. Kau melepaskannya begitu saja? Kau benar-benar mempermalukan keluarga kerajaan. Kau berani memukulku? Kau berani membunuhku? Apa kau tidak takut akan murka Kaisar? Orang yang memerintahkan kau untuk membunuhmu adalah Kaisar. Adik kecil yang bodoh. Kau sama sekali tidak mengerti. Kita juga hanyalah bidak dalam permainan ayah Kaisar untuk menyeimbangkan kekuatan dunia. Apakah semua tadi hanya mimpi?